Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanu Arif Santoso. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi logika fuzzy pada optimasi daya listrik sebagai sistem pengambilan keputusan. Untuk melakukan perhitungan kebutuhan daya listrik yang efektif, efisien, dan fleksibel, perlu dibangun suatu sistem pengambilan keputusan berupa perangkat lunak yang mudah dioperasikan oleh komputer. Dalam membangun sistem pengambilan keputusan ini, metode atau teknik perhitungannya digunakan logika fuzzy. Pada MATLAB, kita ketik fuzzy pada command window sehingga muncul Fish Editor. Di sini kita membutuhkan dua input, yaitu intensitas cahaya dan suhu, dan keluarannya berupa daya listrik. Untuk menambah input, dengan mengklik edit add variable, kemudian klik input. Input pertama kita namakan intensitas cahaya. Dan input kedua suhu, dan outputnya daya listrik. Langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan membership function atau fungsi keanggotaan. Di sini terdapat tiga kondisi, yaitu gelap, senja, dan siang. Untuk range yang digunakan yaitu 0 sampai 1600. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan memberi nama pada kondisi pertama, yaitu gelap. Tipe yang digunakan adalah ZMF dan parameternya sebesar 0 sampai 400. Untuk keadaan kedua yaitu adalah senja. Tipe yang digunakan adalah PMF. Di sini terdapat 4 parameter, yaitu 200, 800, 800, dan 1400. Untuk keadaan ketiga yaitu adalah siang. Tipe yang digunakan SMF. Terdapat 2 parameter, yaitu sebesar 1200 sampai 1600. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan membership function untuk input suhu. Sini juga terdapat 3 kondisi, yaitu dingin, normal, dan panas. Kita menggunakan range 0 sampai 60. Untuk kondisi pertama yaitu dingin, dan tipe yang digunakan adalah trap MF atau trapesium, yaitu terdapat 4 parameter, yaitu 0, 0, 18, dan 30. Untuk kondisi kedua yaitu normal. Tipe yang digunakan yaitu segitiga atau 3MF, karena terdapat 3 parameter, yaitu 18, 30, 42. Kemudian keadaan ketiga yaitu panas. Dengan tipe variabelnya yaitu trapesium atau trap MF, yaitu sebesar 30, 42, 60,
Kemudian kita menentukan fungsi keanggotaan untuk outputnya, yaitu daya listrik. Terdapat 3 kondisi juga, yaitu padam, redup, dan siang atau terang. Untuk kondisi pertama yaitu padam. Tipe yang untuk range-nya 0 sampai 125. Untuk kondisi padam, tipe yang digunakan adalah trapesium atau trap MF. Trapesium atau trap MF. Itu parameternya 0, 10, 50. Untuk keadaan kedua yaitu redup. Tipe yang digunakan adalah segitiga atau 3MF. Parameternya yaitu sebagai berikut: 25, dan kondisi yang terakhir yaitu yang ketiga, terang. Tipe yang digunakan adalah trapesium, trap MF atau trap MF. Dan parameter yang digunakan yaitu 70, 110, 120, dan 120. Setelah kita menentukan parameternya, langkah selanjutnya yaitu menentukan rule atau aturan yang kita buat sendiri. Untuk rule yang pertama, jika intensitas cahaya yang masuk gelap dan suhu ruangan dingin, maka daya listrik yang dikeluarkan akan terang. Kemudian klik add rule. Kemudian kondisi kedua, gelap normal, maka akan redup. Ketiga, gelap panas akan redup. Kondisi keempat, senja dingin akan menghasilkan daya listrik yang terang. Senja normal akan menghasilkan daya listrik yang redup. Untuk senja panas akan menghasilkan daya listrik yang padam. Untuk rule yang ketujuh, jika intensitas cahaya masuk siang dan suhu ruangan dingin, maka perlu daya listrik yang redup. Dan senja siang siang normal untuk siang normal di sini ada masalah, yaitu rule ke-6 yaitu senja panas akan perlu daya listrik yang padam. Dan untuk siang dingin daya listriknya akan redup. Siang normal
siang normal redup dan siang panas padam. Di sini terdapat 9 row. Kemudian untuk melihat hasilnya yaitu dengan view rows. Oke. Sini dengan intensitas cahaya sebesar 800 dan suhu 30 derajat, maka menghasilkan daya listrik sebesar 60 watt. Dengan intensitas cahaya yang tetap dan suhu yang semakin tinggi, itu kita lihat pergeseran berikut, maka daya yang dihasilkan semakin turun. Sedangkan dengan suhu yang tetap dan intensitas cahaya yang lebih tinggi, maka daya yang dihasilkan semakin besar. Ya. Sekarang kita membandingkan dengan yang terdapat di jurnal, yaitu dengan input intensitas sebesar 110 dan input suhu sebesar 15, sehingga menghasilkan daya listrik 102. Di sini nilainya sama, berarti menandakan bahwa logika fase ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Kita coba lagi pada intensitas saya sebesar 110 dan suhu sebesar 33, menghasilkan daya listrik 60. Dari sini hasilnya juga sama, dan juga dapat disimpulkan semakin besar suhu dan intensitas cahaya yang tetap, maka semakin kecil daya listriknya, dan semakin besar nilai intensitas dengan suhu yang tetap, semakin kecil pula daya listriknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.